Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku gak nge-review ya, karena di sini aku mau berbagi sedikit pengalaman. Jadi hari ini aku mau ngasih informasi ke kalian tentang hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjadinya keguguran. Hal ini berdasarkan pengalaman aku yang baru aja mengalami keguguran dan juga harus dikuret. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Jadi ceritanya aku tanggal 6 Januari 2021 kemarin itu baru saja mengalami keguguran. Itu awalnya aku mengalami flek itu pas sekitar awal-awal tahun kemarin itu baru aku ngeflek. Terus aku dua hari ngeflek, misalnya hari ini ngeflek, besoknya pas tanggal 2 hari Sabtu itu 2 Januari aku cek ke bidan gitu kan di USG. Terus di situ bidannya sih nggak terlalu banyak ngomong gimana gitu kan, mungkin juga buat ngejaga perasaan aku, cuman dikasih tahu buat istirahat total gitu, jangan banyak gerak, ini kemungkinannya 50-50. Nah setelah itu aku benar-benar istirahat, nggak ngerjain apapun. Cuman yang namanya kita punya balita yang masih 2,5 tahun itu pasti ada aja, karena dia kan lagi aktifnya, jadi nggak bisa benar-benar istirahat total tuh nggak bisa gitu kan, pasti digangguin gitu kan. Pokoknya aku istirahat. Terus karena udah mulai keluar fleknya, besoknya udah mulai keluar flek kayak darah gitu, cuma nggak banyak, paling keluar kalau mau pipis saja. Aku jadinya setiap mau ke kamar mandi aku parno sendiri, aku takut kalau seandainya pas aku pipis itu tuh keluar, aku takut. Jadi kalau kamar mandi aku benar-benar siapin mental dulu buat ke kamar mandi. Terus pada malam Rabu aku mengalami sakit di perut bagian bawah, itu kayak sakit kita mau halangan, mau menstruasi. Itu sakitnya nggak seberapa sih, nggak yang sakit banget sih, nggak, cuma kayak sakit mau menstruasi aja di perut bagian bawah. Nah di situ aku udah, harapan aku udah habis ya. Aku udah mikir gini, ini nggak ada lagi, kayak memang udah benar-benar nggak ada lagi, cuman aku tunggu aja gitu kan, nggak langsung ke rumah sakit. Aku nunggu sampai, aku maunya jangan sampai dikuret gitu kan. Terus malamnya memang sakit, nggak isolasi, jadi benar-benar dari malam itu sampai pagi itu sakit terus. Aku jadi susah tidur gitu. Tapi terus aku juga takut ke kamar mandi, takut kenapa-napa, itu takut banget. Terus sampai keesokannya aku juga masih sakit sampai maghrib di malam Kamisnya. Sebelum maghrib malam Kamis itu aku udah sakitnya udah lumayan lagi ya, maksudnya nggak terlalu juga sih, tapi udah sering gitu sakitnya. Nah di situ aku mau ke kamar mandi, aku takut seandainya nanti sampai kamar mandi tumpah atau gimana, jatuh, aku takut gitu kan. Aku nunggu sampai nunggu aku mau ke kamar mandi, aku udah ada pakai handuk, aku udah ambil handuk, udah nunggu aku mau kamar mandi. Situ aku takut, bentar lagi itu masih di kamar, posisi aku masih di kamar. Terus tiba-tiba plop, kayak ada yang pecah gitu kan, kayak ada yang pecah, terus ngalir lah semua, keluar darahnya, memang benar udah keluar di situ. Terus aku dari kamar ke kamar mandi jalan, itu bayangin itu ke kamar mandi itu jauh. Dari kamar aku paling depan, kamar mandinya paling belakang, itu jauh. Aku jalan itu sepanjang jalan itu netes gitu. Terus di kamar mandi juga banyak banget keluarnya. Dari situ aku setelah itu langsung ke rumah sakit gitu kan. Sampai di sana singkat cerita, di situ aku harus dikuret karena kan dia nggak keluar.
jadi aku harus dikuret. Kalau kalian tanya gimana rasanya dikuret, kalau menurut aku sih nggak sakit, karena aku udah merasakan gimana sakitnya pas persalinan anak pertama. Jadi anak pertama aku ini kan anak kedua, yang gugur ini anak kedua. Anak pertama aku pas persalinannya aku harus diinduksi dulu karena ketubannya sudah berkurang, terus belum lahir juga, jadi diinduksi, disuntik perangsang dulu. Itu rasanya luar biasa, aku nggak sanggup cerita gimana rasanya, pokoknya itu luar biasa. Sampai aku yang keguguran kemarin itu aku nggak ngerasain apa-apa, maksudnya bukan nggak ngerasain ya, ada sakitnya juga, cuman bagi aku tuh nggak seberapa sakitnya karena aku udah pernah ngerasain sakit yang lebih luar biasa gitu. Jadi aku itu nggak sakit, cuman setelah 1 hari setelah kuret itu aku ngerasa kayak kedinginan gitu, kayak menggigil gitu kan. Jadi aku harus aku pakai kaos kaki kalau tidur, pakai selimut juga, jadi kayak kedinginan aja gitu. Kalau mandi pun itu mandi pakai air hangat, nggak mandi pakai air biasa, itu nggak panasin air dulu, mandi air hangat. Terus untuk penyembuhannya sendiri aku minum kunyit. Itu bukan jamu kunyit asam ya, karena aku nggak bikin jamu kunyit asam, katanya juga bagus untuk keguguran jamu kunyit asam, tapi aku benar-benar minum kunyit tok, jadi nggak ada campuran apapun. Itu aku minum kunyitnya sampai habis 1 bambu. Itu minum setiap pagi sebelum makan apa-apa, minum kunyit itu diparut, kemudian diperas airnya, ada 1 gelas segini aja, itu udah minum setiap pagi sebelum makan. Dan minum kunyit itu kalian tahu nggak rasanya seperti apa? Rasanya itu kalian minum 1 paket, rasa pahit, rasa sepet, ada bau lamu, itu 1 paket kalian minum, bayangin itu gimana rasanya. Jadi hari ini aku ingin berbagi sedikit pengalaman pada bunda-bunda semua yang di rumah, yang lagi hamil, yang lagi mau nunggu lahiran, yang lagi mau nunggu kedatangan si buah hati. Jadi aku ingin berbagi sedikit informasi mengenai hal-hal yang harus dihindari ketika hamil, khususnya di trimester pertama. Ini berdasarkan pengalaman yang aku alami ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari makanan. Jadi buat yang lagi hamil di trimester pertama itu hindari makan makanan yang tidak bergizi, yang jadi usahakan makan makanan yang sehat. Itu pola makannya juga dijaga. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku kemarin. Jadi pas aku hamil anak kedua, anak pertama juga sama. Jadi aku pas hamil itu aku itu tiap harinya mual muntah aja. Aku nggak sanggup makan apapun, nasi nggak sanggup makan, roti semua pokoknya aku nggak sanggup makan. Jadi pas kemarin hamil yang kedua ini, yang udah keguguran ini, aku bisanya cuma makan mie instan. Jadi aku makan mie instan pakai nasi itu hampir tiap hari, kalau nggak salah aku paling selang 1 hari aja, pokoknya sering banget aku makan mie instan, dan ternyata itu nggak bagus. Terus juga aku sering makan bakso juga sering, kayaknya emang sering. Kemarin aku makan bakso itu juga ternyata nggak bagus. Jadi untuk makanannya benar-benar harus diperhatikan, makanan yang bergizi dan juga yang sehat, jangan makan makanan fast food, itu kurang bagus untuk ibu hamil. Lanjut yang kedua itu dari buah-buahan. Jadi ada beberapa buah-buahan yang benar-benar harus kita hindari saat kita hamil muda atau di trimester pertama. Nah, berdasarkan pengalaman aku, ada beberapa buahan yang memang membuat aku gitu pas hamil itu agak sedikit gimana gitu kan. Jadi yang pertama itu buah rambutan. Buah rambutan itu aku pengalaman pas hamil anak pertama, itu memang hamilnya udah di trimester ketiga. Aku makan nggak sampai 1 buah. Aku ingat kali aku di situ belum tahu bahwa kalau buah rambutan itu tajam gitu kan. Aku makan nggak sampai 1 buah. Itu malamnya aku benar-benar sakit perut luar biasa. Aku sampai mikir, gimana ya kalau sampai aku keguguran gitu. Memang benar-benar kayak
sakitnya kayak orang mau lahiran gitu, sakit banget. Nah dari situ aku baru tahu kalau sebenarnya kalau buah rambutan itu itu tajam, itu nggak bagus untuk orang hamil gitu. Terus yang kedua itu buah pepaya mengkal ya. Jadi kemarin pas yang keguguran itu aku seminggu sebelumnya aku makan pepaya mengkal itu. Kayak aku kemarin itu pengen banget ngerujak. Kebetulan pas aku di rumah ada pepaya mengkal gitu, aku makan itu ngerujak pepaya mengkal tuh lumayan banyak sih. Aku makannya, aku sambil makan sih aku ingat ini kenapa-napa nggak ya gitu kan, aku sampai takut tapi aku pengen banget gitu gimana, cuma nggak sampai habis, aku makannya nggak sampai habis, ternyata itu kurang bagus karena aku langsung seminggu kemudian kan aku keguguran. Terus ada juga yang bilang daun pepaya itu nggak bagus ya untuk ibu hamil. Aku juga sebelumnya aku bukan daun pepaya sih, bunga, itu bunga kates aku sayur. Itu rasanya enak kan, aku ceritanya aku nggak sanggup makan gitu kan. Pas aku makan sayur bunga kates itu rasanya enak. Jadi aku mau makan nasi gitu, makanya aku sampai 2 kali aku nyair bunga kates itu sampai 2 kali. Dan aku baru tahu ternyata kayak daun pepaya itu nggak bagus. Aku sampai mikir berarti daun pepaya kan pahit gitu kan, daun bunga pepaya juga pahit, berarti bunga pepaya mungkin kurang bagus juga mungkin ya, aku belum tahu itu. Aku belum tahu sampai sekarang apa memang benar gitu bunga pepaya itu nggak bagus atau enggak, aku nggak tahu. Yang jelas aku juga makan itu. Selanjutnya buah durian sama nanas mengkal. Jadi hindari makan buah tersebut karena bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya keguguran, karena dia tidak bagus untuk ibu hamil. Terus yang ketiga yang harus dihindari adalah melakukan pekerjaan berat. Jadi aku kemarin itu kan awal-awal hamil aku nggak bisa ngerjain apapun, aku lemes banget, terus aku juga nggak makan gitu kan, jadi lemes banget, aku nggak bisa ngerjain apa-apa, cucian aku numpuk banyak banget. Terus pas aku udah 3 bulanan kan aku udah ngerasa aku udah sehat, aku udah kuat. Sampai di situ aku udah senang banget, sampai aku mikir enak banget hamil kali ini gitu kan. Kalau hamil yang dulu kan aku dari pertama sampai mau lahiran itu aku lepas terus. Nah hari ini udah 3 bulan aku udah agak kuat gitu, udah sehat, aku senang banget. Nah di situ aku karena udah banyak banget cucian, aku nyuci dalam minggu itu aku habisin cucian itu semua. Bayangin aku ada hampir 3 bulan itu aku numpuk kain, paling yang penting-penting aja aku laundry gitu kan, yang lain aku numpuk di rumah nanti, karena aku mikirnya kalau aku sehat nanti aku kerjain gitu kan. Nah pas banget aku sehat, aku ngerjain semua sendiri gitu. Itu hampir tiap hari aku nyuci, karena kan kalau itu kan nggak bisa aku nyuci sehari gitu kan, aku ngabisin itu. Pokoknya di situ aku juga udah mulai masak, itu udah tiap hari aku masak, pokoknya udah ngerjain yang berat-berat lah gitu kan. Nah terasa sih pas aku nyuci itu, pas aku duduk di bagian bawah di sebelah kiri itu kayak terasa kayak ada kejepit, terus kayak terasa sakit gitu, emang terasa. Cuma aku mikirnya mungkin ini karena biasa gitu kan. Terus satu lagi ini yang paling parah, yang terakhir yang harus benar-benar dihindari itu stres. Ini aku ngerasa banget. Jadi kemarin pas sebelum keguguran itu, pas hamil yang kedua kemarin itu, aku benar-benar stres berat, stres luar biasa. Aku nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya aku stres berat sampai aku kadang kalau sendiri itu kadang aku nangis gitu, keluar terus air mata sendiri gitu kan. Aku stres berat sampai aku nggak cerita sama siapapun, aku nggak cerita sama siapa-siapa aku stresnya. Cuman suami aku tahu aku stres, sampai dia bilang pas aku keguguran itu, dia bilang makanya jangan terlalu stres gitu, dia bilang kan. Aku sempat cerita sih cuma sama satu orang, sama kawan aku pas ketemu gitu kan. Aku cerita, itu pun aku ceritanya biasa aja sih, tapi aku nangis gitu, benar-benar stres banget gitu. Aku benar-benar nggak tahu ngomong gimana stresnya. Dan stres ini berpengaruh sangat besar rupanya, karena
faktor yang sangat mempengaruhi itu keguguran itu cuma dua yang sangat-sangat mempengaruhi ya, faktor makanan sama stres. Dan menurut aku stres itu yang paling parah, karena aku ngerasain sendiri stres itu seperti apa, luar biasa sekali stresnya. Dan pas aku mau keguguran itu, hampir keguguran itu, stres aku benar-benar lagi di puncaknya, benar-benar stres banget, luar biasa pokoknya. Jadi hindari buat ibu-ibu yang, buat bunda-bunda yang lagi hamil itu, hindari, benar-benar dihindari stres. Kalau bisa itu dibawa enjoy aja, dibawa senang aja. Jadi itu dia hal-hal yang harus dihindari untuk ibu hamil, apalagi hamil di trimester pertama. Yang pertama itu makanan, jadi makanan itu harus dijaga, harus makan makanan yang bergizi seimbang, dan juga diselingi dengan minum susu. Aku kemarin nggak minum susu juga. Terus yang kedua itu hindari melakukan pekerjaan yang berat ya. Terus yang ketiga itu hindari stres ya. Sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.